hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Oh, ku mengasihimu, bawaku mendekat padamu. Mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di dalam hadiratmu. Diam di dalam hadiratmu, mendekat padamu, itulah kerinduanku. Engkau yang ajaib dan luar biasa, di dalam hadiratmu ku temukan segalanya.
satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rindu. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Mengejar hadirmu di dalam hidupku. Tercurah atas kita. Haleluya. Engkau dan saya menerima sukacita penuh, selalu baru Tuhan sediakan dalam keadaan apapun. Haleluya Yesus. Oh kekuatan yang dahsyat. Kami bangga punya Engkau Yesus. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Katakan dengan penuh iman. Kekuatan dari Tuhan
for you dance. Berikan tepuk tanganmu bagi dia Allah yang ajaib. Woo! Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, ya keselamatan, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin Yesus, Kau pengharapan kami, Kau batu karang kami Yesus. Walau badai batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Yesus. Musik memuji Dia Allah yang ajaib. Woo! Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang benar. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Yunus. Kasih Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka selain itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami datang sebagai pribadi-pribadi mengejar kerajaan-Mu Tuhan, mengejar hati-Mu ya Allah. Kalau saat ini kami salah dalam mengejar apa yang menjadi prioritas kami, apa yang menjadi ambisi kami Tuhan, mari kami mau merendahkan
pun menunggu. Kami temukan kasih-Mu. Kau sangat ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku.
lagi kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian ini bukan sekedar nyanyian yang biasa saja keluar dari mulut kami. Kiranya pujian ini menjadi ungkapan cinta dan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa di dalam setiap kehidupan kami mau tetap mencari Engkau. Kami mau tetap mendekat kepada Engkau. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Karena di sanalah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di sanalah kami mendapatkan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Selain kami ada dan mendekat kepada Engkau. Yuters yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Engkau masuk ke ruangan ini, apa yang menjadi prioritasmu saat ini? Apakah Engkau datang dengan kerinduan hati Tuhan? Aku mau memandang wajah-Mu Tuhan. Dan aku mau mengikuti setiap apa yang Engkau mau dalam hidupku. Kalau itu yang menjadi doa dan kerinduan-Mu, mari angkat tangan-Mu dan kita angkat kembali refnya saja. Wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu. Kami mau belajar mengikuti Engkau Yesus. Kami mau terus mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku membawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya dan sungguh sangat percaya Engkau Allah sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau Allah yang akan bekerja melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami yang mendengarnya, kami boleh membuka hati kami, membuka telinga kami. Agar firman itu jatuh di tanah yang subur. Firman itu akan berbuah. Firman itu yang menjadi pegangan di dalam perjalanan kami yang masih muda ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap lifers, setiap Yuters yang mendengarnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom Yuters. Aduh lemas amat sih. Shalom Yuters. Shalom, puji Tuhan. Wow, saya lihat wajah-wajah yang ganteng, wajah-wajah yang cantik ya. Yang hadir pada hari ini dalam ibadah kaum muda, udah ibadah Next Gen luar biasa. Mungkin ada di antara lifers atau Yuters yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Next Gen di GSJ New Life. Kalau ada, dengan senang hati kami ingin untuk kenalan dengan teman-teman. Mari silakan bangkit berdiri di tempatnya. Kami ingin berkenalan. Ada? Mari. Ada, kayaknya di belakang. Silakan bangkit berdiri. Yes, Ibu. Ada lagi satu. Ya. Ari, ayo bangkit berdiri, kita berkenalan. Puji Tuhan. Saya juga ucapkan selamat berjoin di YouTube dari GSJ New Life. Kiranya ibadah ini boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan. Wah, luar biasa kalau ibadah khotbah di ibadah Next Gen itu semangat ya. Terasa jadi masih muda lagi nih kayaknya. Apalagi lihat semangat ketua youth-nya. Jadi ikut-ikut semangat ya, luar biasa. Berikan aplaus dong buat youth Next Gen, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang berjudul Jadilah Kehendak-Mu Tuhan ya. Mungkin kalau kita mendengar
kata ini, jadilah kehendakmu Tuhan, itu pasti kita langsung berpikir bahwa satu ajaran yang Tuhan berikan, yaitu doa Bapa kami ya. Karena dalam doa Bapa kami itu, di dalam doa Bapa kami itu ada satu tulisan yang berkata, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi ini adalah tema yang ingin saya bagikan pada kita semua dan sesuai juga dengan tema besar di bulan Mei ini, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Dan saya percaya bahwa kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Ya, kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa kita semakin melihat bagaimana Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah itu berkarya dengan caranya yang firman Tuhan katakan tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Itu yang Allah kerjakan bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap orang yang terus mencari kehendaknya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, atau dalam bahasa Yunani teleima, di bumi seperti di surga. Ya, ini saya hanya ambil ayat ini saja dan kita tahu bahwa ayat ini merupakan perikop, satu pasal dari doa Bapa kami, doa yang Yesus ajarkan, dan ini juga merupakan doa Yesus di bukit ya. Dan doa Bapa kami ini terdiri dari dua permohonan, kalau boleh saya katakan permohonan secara vertikal dan permohonan secara horizontal ya. Dan doa Bapa kami ini merupakan suatu doa yang boleh dikatakan panduan yang sempurna karena di dalamnya berisi semua yang Tuhan mau sampaikan. Terdapat suatu doa yang luar biasa yang mencakup semua kehidupan kita. Dan Yuters yang dikasihi Tuhan, kalau doa Bapa kami itu menjadi suatu pengajaran, suatu doa yang Tuhan berikan kepada kita, maka saya percaya bahwa kita semua pun mengerti apa isi dari doa Bapa kami. Bahkan dari kecil ya, kalau kita yang sekolahnya Kristen ya, yang sekolahnya TK Kristen, itu pasti kita akan hafal yang namanya doa Bapa kami. Saya ingat anak saya dulu doa Bapa kaminya waktu TK disuruh hafal dalam bahasa Inggris. Aduh susah amat gitu ya, bahasa Indonesia aja udah panjang apalagi bahasa Inggris. Nah, jadi itu merupakan sesuatu yang mungkin keluarga-keluarga Kristen sudah mengajarkan kepada anak-anaknya tentang doa Bapa kami. Ya, dan doa Bapa kami ini sangat luar biasa ya. Bahkan saya bertemu dengan beberapa orang ya, dalam ngobrol mereka berkata begini, aduh Bu, saya itu gak bisa loh berdoa. Tetapi setiap kali apa yang terjadi dalam hidup saya selalu teringat ayat ini, doa Bapa kami. Apapun yang kesulitan yang saya alami, saya gak bisa berdoa. Saya tuh gak bisa ngatur kata-kata. Saya tuh gak pandai merangkai kata. Langsung saya ingat doa Bapa kami. Ya, bahkan teman-teman yang dari agama yang Katolik pun kalau ngobrol dengan saya, mereka selalu berkata, saya selalu doanya Bapa kami. Dan saya selalu bilang pada mereka gini, doa itu bukan indahnya kata-kata yang kita atur, kata-kata yang wah sangat bagus, enggak. Doa itu adalah keluar dari hati kita ya. Karena Tuhan tidak melihat kata-katanya yang wah keren-keren, tetapi apa yang kita keluarkan dari hati itu merupakan doa kita kepada Tuhan. Ya. Kita akan baca dari ayat tadi yang sudah kita baca dari Matius 6 ayat 10 ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya akan berbagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu datanglah kerajaanmu. Kita harus mengerti bahwa apa maksud dari datanglah kerajaanmu. Kalau kita lihat ayat ini, datanglah kerajaanmu, itu berbicara tentang pemerintahan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan Allah yang sempurna. Nah, kerajaan Allah yang sempurna di mana Allah sendiri berdaulat di atasnya, di mana Allah sendiri berdaulat sepenuhnya, nyata dan dihidupi di bumi. Itu yang Tuhan inginkan, bahwa pemerintahan Allah yang sempurna, kerajaan Allah itu adalah supaya kita nyatakan di dalam kehidupan kita di bumi ini.
Ketika ada kerajaan Allah, seperti Pak Yoel sampaikan tadi pagi, ketika ada kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, ketika ada kerajaan Allah yang sempurna hadir dalam setiap keluarga demi keluarga, maka suatu suasana yang indah akan tercipta di dalamnya. Akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, akan ada ketenangan, akan ada berkat, karena tidak ada keributan di dalamnya, tidak ada perselisihan, pertengkaran di dalamnya. Karena apa? Dia Allah, pemerintahannya, surganya itu hadir di dalam setiap kehidupan rumah-rumah tangga. Yuters yang dikasihi Tuhan. Pemerintahan Allah, itu kerajaan Allah yang sempurna itu. Kiranya yang selalu ada di dalam kehidupan Yuters dan saya. Dimanapun kita berada. Mungkin kita ada di kampus, mungkin kita ada di tengah keluarga kita, mungkin kita ada di tempat kerja kita. Mari kita selalu berkata, Tuhan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu yang penuh dengan damai itu. Kerajaanmu yang sempurna itu hadir di dalam kehidupanku. Sehingga kehidupanku di mana aku pergi, di situ orang boleh merasakan ada Allah hadir bersama-sama dengan kita. Kerajaan Allah berbicara tentang, tadi saya sampaikan, Allah penuh dengan kasih, Allah penuh dengan kebenaran, dengan keadilan. Dia mau ada menyertai setiap langkah kehidupan kita. Seberapa kita yang senantiasa datang kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, Tuhan, datanglah kerajaanmu di dalam kosku. Datanglah kerajaanmu atas hidupku. Sehingga hidupku hari ini menjadi hidup yang bergairah. Hidup yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Hidup yang berjalan di dalam arahannya Tuhan. Minta dalam kehidupan Yuters, datanglah kerajaannya. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Tantangan tidak mudah yang kita hadapi. Melihat perkembangan, tantangan, banyak hal yang terjadi. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan dengan kehebatan kita sendiri. Tetapi kita perlu kerajaan-Mu Tuhan yang sempurna. Kerajaan-Mu yang penuh keadilan. Kerajaan-Mu yang penuh dengan kebenaran. Penuh dengan kasih. Ikuti senantiasa hidupku. Dan ketika kita izinkan kerajaannya yang sempurna berjalan berdampingan dengan kita. Berjalan mengikuti kita. Berjalan setiap hari bersama dengan kita. Saya yakin kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang membawa kemenangan dimanapun kita berada. Karena kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kerajaan Allah adalah bicara tentang seruan Allah yang menjadi raja atas dunia ini. Allah mau supaya dia raja atas dunia ini. Mau agar setiap orang tunduk kepada kehendaknya. Tunduk kepada apa yang dia mau. Tunduk kepada apa yang dia rindukan bagi setiap kita. Berdoalah senantiasa Yuters agar Allah datang bukan hanya dalam hidupmu saja, tetapi Allah datang di dalam hatimu, di dalam pribadimu. Dan saya yakin ketika kerajaannya datang dalam hidupmu, kerajaannya Allah tinggal dalam kehidupanmu, maka engkau akan rela, engkau akan mengizinkan tuntunannya, pimpinannya menyertai engkau. Bukan egomu, bukan kehendakmu sendiri, tetapi kehendak Allah yang menuntun langkah-langkah hidupmu. Dan kerajaan Allah itu harus kita nyatakan melalui perbuatan kita, melalui sikap kita di dalam kehidupan keseharian kita. Perbuatan yang nyata. Ketika kita melakukan suatu tindakan yang nyata dengan menghadirkan kerajaan Allah, kuasa Allah, kasih Allah, kebenaran Allah, saya sangat yakin akan memberi dampak bagi banyak orang, akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang. Mari Yuters belajar. Ketika engkau masih muda, izinkan setiap hari dalam hidupmu. Engkau katakan, Tuhan, datanglah kerajaanmu dalam hidupku, dalam kosku, dalam hatiku Tuhan. Kalau itu yang menjadi kerinduan kita. Tidak ada lagi kita yang sedikit-sedikit galau. Gak ada lagi kita yang sedikit-sedikit merasa, aduh kok hidup kok gini-gini aja ya.
Galau, dikit-dikit galau, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Kalau kita benar-benar menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, mungkin ada masalah yang berat, ada tantangan yang akan membuat kita untuk tetap galau. Tetapi kita bilang apa sama Tuhan? Tuhan, izinkan, aku izinkan biar kerajaanmu menguasai hidupku. Kasihmu, kebenaranmu, keadilanmu menuntun setiap langkah hidupku. Saudara, saya percaya akan hidup saudara akan menjadi hidup yang berbeda. Hadirkan kerajaan Allah dalam setiap hidupmu. Berikutnya, yang kedua, jadilah kehendakmu. Nah, ini yang ingin saya bahas lebih jauh, jadilah kehendakmu. Nah, tadi waktu di ayat 6 ayat 10 saya berkata bahwa kehendak Allah itu dalam bahasa Yunaninya ada telaimah, artinya keinginan atau maunya Tuhan, maunya Tuhan, ya. Jadi bukan hanya kehendak tapi keinginan. Keinginan itu berarti sesuatu yang besar yang Allah mau untuk kita lakukan. Maunya Tuhan untuk kita ikuti, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, terkadang kita berdoa, ya. Saya menyadari itu. Dan kadang kita harus akui, kadang kita berdoa tuh seperti gini. Jadikan kehendakku terjadi. Ya, karena kita berdoa, Tuhan jadikan kehendakku yang terjadi. Kita nggak berkata, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Kadang kita sedang desperate dengan sesuatu, kita sedang pengen sesuatu. Kita berkata, Tuhan jadikan kehendakku saja yang jadi. Karena sepertinya kok aku berdoa-doa kok nggak ada jawaban. Ya udah Tuhan, pokoknya kehendakku harus jadi. Seperti kita mau mengatur Tuhan, seperti kita mau ngotot sama Tuhan, ya. Tapi kita lupa bahwa firman Tuhan saja berkata bahwa biarlah kehendakmu, biarlah keinginanmu, ya. Biar ya telaimahmu itu, yang engkau mau itu, yang jadi dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau itu pasti bertolak belakang, ya. Yang Tuhan mau adalah sesuatu yang baik, yang pasti mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Tetapi terkadang yang kita mau justru kalau kita tidak hati-hati, kita tidak peka dengan Tuhan, yang menjadi keinginan kita, yang menjadi kehendak kita, bisa membawa kita keluar dari jalurnya Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Yuterus engkau mau melepaskan setiap keinginanmu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, walaupun ini berat bagiku, walaupun ini susah, tapi aku mau minta Tuhan biar kehendakmu saja yang terjadi, bukan kehendakku. Jadilah kehendakmu. Yang pertama adalah panggilan untuk penyerahan total kepada Tuhan. Ketika kita berkata jadilah kehendakmu dalam hidupku, berarti kita mau berserah, penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi kehendakku, aku berserah sepenuhnya Tuhan. Aku sudah tidak mengerti bagaimana, aku sudah tidak tahu bagaimana masa depanku, aku sudah tidak tahu bagaimana kehidupanku ke depan. Ekonomi lagi nggak baik, aku tidak tahu apakah aku akan bisa kerja 1 tahun ke depan, apakah perusahaanku akan berjalan dengan baik, ataukah aku ada dalam daftar orang-orang yang akan di PHK atau lain sebagainya. Tetapi ketika kita datang, kita berserah total di bawah kaki Tuhan. Dan kita berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan saya percaya kalau itu yang menjadi doa kita, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita di tengah badai yang datang kepada hidup kita. Panggilan untuk kita berserah total. Seperti Bapa di surga, dia tidak melakukan dosa, tetapi dia berkata, tuh Bapakku, kalau kehendakmu yang jadi, biarlah itu yang terjadi. Sejauh mana kita berserah total kepada Tuhan di tengah tantangan. Setiap orang akan terlihat ketika dia ada dalam situasi yang sulit. Apakah dia masih tetap berserah kepada Tuhan atau justru kecewa dan meninggalkan Tuhan? Doa saya, biarlah para Yuterus di tengah tantangan mungkin yang berat engkau hadapi. Engkau tidak pernah berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi bersama dengan engkau. Tetapi di tengah tantangan itu, engkau datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku berserah sepenuhnya kepada Tuhan.
Ku berserah penuh seperti pujian yang luar biasa. Ku berserah penuh kepadamu Tuhan. Dan izinkan kehendaknya, directionnya yang akan menuntun setiap langkah-langkah hidup Youters. Yang berikutnya, jadilah kehendakmu. Yang pertama tadi panggilan untuk penyerahan total kepada Tuhan. Yang kedua adalah kehendak Tuhan itu sempurna dan patut untuk ditaati. Kehendak Tuhan itu sempurna loh. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi ini bukan hal yang mudah. Kadang kita mau ke kanan, tetapi Tuhan kita maunya ke kiri, Tuhan maunya kita ke kanan. Ya. Tuhan bilang enggak, kamu ke kiri aja, tapi kita bilang enggak, aku mau ke kanan. Dan Tuhan itu sudah tahu loh apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya butuh kepekaan telinga kita mau mendengar dan mengikuti kehendaknya enggak. Yang menjadi masalahnya justru kita lebih suka mendengar suara hati kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda, ketika engkau sedang membangun suatu hubungan dekat dengan seseorang, ya, mungkin engkau sedang memulai suatu hubungan yang serius, engkau tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendakmu sendiri. Perlu Tuhan, engkau perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan engkau perlu orang-orang lain yang bersama denganmu. Ya, yang membimbing engkau, yang menguatkan engkau. Amin. Samuel senyum-senyum, jangan-jangan ini ya. Nanti tante mau kepo dulu nih. Soalnya dari tadi saya lihat dia senyum-senyum terus nih. Nah, berdoa. Tuhan, kalau memang dia jodohku, biar kehendakmu yang jadi. Ya. Tapi jangan nanti kakaknya Margaret, Muel, kamu ya Muel ya. Benar gak Muel? Gitu gak? Benar kan? Muel, kamu itu gini ya, harus gini ya. Jangan langsung Muel bilang begini, apa sih Kak Garet ini? Dia sudah pengalaman dengan Gia loh. Hari ini Gia dan Margaret kena terus. Tadi pagi sudah kan, sekarang sasaran tembak lagi. Enggak, Kak Garet, kakak aja yang tahu. Aku lebih tahu dia kok gitu. Betul, kamu yang lebih tahu. Tapi Tuhan memberikan sesuatu insting di dalam dia. Apalagi ibu-ibu, wanita. Wah itu lebih instingnya lebih kuat. Jadi anak-anak muda kalau engkau lagi pacaran, ketika orang tuamu merasa menasihati yang kurang ini, dengar baik-baik. Ada maksud yang baik di dalamnya, ya. Karena orang tua pasti punya sesuatu yang terindah buat anak-anaknya. Amin. Nah, jadi kita nggak bisa berjalan dengan kehendak kita, ya. Dalam konteks kita mencari teman hidup atau pasangan hidup, kita perlu orang lain yang, oh keren ya, oh kayaknya kamu dengan dia cocok ini. Kita support dalam doa. Tetapi kalau orang tua merasa ada sesuatu yang orang dengar, advice itu. Karena mereka sudah lebih duluan dari saudara. Amin. Nah Tuhan mau agar kita anak-anak juga mendengar apa yang menjadi kehendaknya. Karena kehendaknya itu sempurna dan patut kita taati. Gak ada kehendak Tuhan bagi kita yang tidak sempurna. Dikatakan bahwa aku mengetahui rencanamu. Tuhan itu tahu semua rencana hidup saudara. Tuhan tahu, mungkin orang tua kita aja nggak tahu. Tetapi Tuhan itu tahu, oh aku tahu masa depan Kesia nanti seperti apa. Masa depannya Maria seperti apa. Masa depannya Vito seperti apa. Masa depannya Cindy seperti apa. Masa depannya Christine, Tuhan tahu semua. Ya, Tuhan sudah mengatur dalam agendanya. Tetapi itu akan bisa terjadi kalau kita tetap berjalan di dalam kehendaknya. Bukan kehendak dan kemauan kita sendiri. Bukan dengan keinginan mau-maunya kita. Tetapi kita izinkan, ketika kita berserah total kepada Tuhan. Kita izinkan dia mendampingi kita, kehendaknya dinyatakan. Oleh sebab itu dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana nih kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah ini kehendak Allah. Dia mau supaya hidup kita dibaharui. Dia mau agar kita dapat membedakan ini kehendak Allah atau bukan. Dan saya percaya kalau kehendak Allah itu akan mendatangkan damai, mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Next.
Jadilah kehendaknya. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mau mengubah kita. Mengubah saudara dan saya Youters menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Jadilah kehendakmu. Tuhan mau mengubah kita. Tuhan gak mau kita menjadi anak muda yang hidup dari sejak kita terima Tuhan sampai 1 tahun, 2 tahun masih sama hidup kita. Ya, dalam arti gini, kalau kita orangnya suka berantem, masih aja tetap berantem. Kalau kita orangnya suka berbohong, masih aja tetap berbohong. Sudah dengar firman berapa ratus kali dalam 1 bulan, tapi tetap saja. Ya, sudah ikut Tuhan, sudah hidup baru, tetapi masih suka gosip. Gosipnya luar biasa. Saudara tahu arti gosip gak? Gosip itu makin digosok makin sip. Itu memang gosip itu paling seru loh. Paling sip itu ya. Nah jadi kalau kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan kekristenan kita, harus ada satu peningkatan dalam hidup kita. Ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau Youters dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja. Kalau mendengar mah kita sudah mendengar dari sekolah minggu sampai usia mungkin 20, 25, 30. Ya, sampai seperti saya usia 53. Udah dengar berapa banyak firman Tuhan. Bukan hanya dengar. Tuhan bilang, mau gak kita jadi pelaku-pelakunya? Mau gak kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Menjadi pelaku dari apa yang Tuhan kehendaki. Untuk kita bisa mentransferkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita anak-anak muda bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau awalnya kita mengenal Tuhan, kita masih malas-malas baca Alkitab. Dalam perjalanan kita punya WPDA dengan Tuhan. Kita punya waktu pribadi dengan Allah. Karena WPDA itu yang membentengi kita. Yang mengelilingi kita. Sehingga ketika kita masuk dalam gua singa. Singa-singa yang mengaum di sekeliling kita yang mau menerkam kita. Ada Roh Kudus yang membentengi kita. Karena kita sudah menang dengan WPDA kita. Harus ada peningkatan Youters di dalam pengiringan kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki agar saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku kebenaran di muka bumi ini. Sebagai seorang anak Tuhan, menjadi pelaku kehendak Tuhan, artinya kita mau rela untuk diubah oleh Tuhan. Seperti saya katakan, kita rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Bahkan kita rela ketika Tuhan mengirimkan kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau melakukan, berjalan dan melakukan kehendak Tuhan, kita mau rela untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk itu enggak gampang. Dibentuk itu enggak mudah. Enggak mudah. Kadang Tuhan membentuk kita dengan orang-orang yang di dekat kita. Kadang itu menyakitkan. Kadang itu sangat menyakitkan. Tetapi ketika kita tahu bahwa di balik bentukan itu ada rencana Tuhan bagi kita. Ada sesuatu yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita. Walaupun itu sulit, walaupun itu sakit. Kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi pelaku kehendak Tuhan, kita mau selalu berkata Tuhan siap, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Seperti seorang komandan, ketika tentara komandonya berkata, kamu pergi ke pedalaman ini, dia tidak berani berkata enggak, sabar dulu ya enggak, siap bos, siap komandan. Ketika Tuhan berkata, aku mau engkau melakukan kehendak-Ku, aku mau engkau melakukan kehendak-Ku dalam hidupmu. Bukan kehendak-Mu tapi kehendak-Ku kata Tuhan. Maka kita akan berkata, siap Tuhan aku mau. Walaupun itu tidak mudah. Walaupun itu menyakitkan. Walaupun itu ada tantangan. Tapi aku siap karena aku tahu aku sedang membawa kerajaan Allah yang sempurna itu untuk dinyatakan di dalam dunia ini. Yang terakhir. Tanda kerajaan Allah dan kehendak-Nya tetap ada dalam kehidupan kita. Yaitu hidup kita selaras dengan kehendak-Nya Tuhan.
Kalau hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, berarti kita mau berserah penuh dalam doa dengan hati yang tunduk kepada kehendaknya. Itu harus kita lakukan setiap hari, ada catatan kecil di bawahnya. Berserah penuh dalam doa dengan hati yang tunduk kepada kehendaknya. Maka kita akan lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan lakukan itu dan ada sesuatu pelajaran yang akan kita terima dari Tuhan. Yang berikutnya kita peka dengan tuntunan Roh Kudus. Perlu sekali yang namanya memiliki telinga yang peka dengan tuntunan Roh Kudus. Karena Tuhan tahu kemana arah kita pergi. Kalau kita mulai berjalan arah yang salah, Roh Kudus akan dengan lembut berbicara kepada kita. Ada something yang salah. Berbalik. Itu kehendak Tuhan. Tetapi kadang kehendak kita berkata jalan aja baik kok di depan. Tetapi Tuhan berkata, kehendakku engkau harus balik arah. Dan setelah engkau balik arah, engkau mengerti. Ternyata Tuhan gak mau aku ke sana. Karena ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi dalam hidupku. Bukankah Tuhanmu dan Tuhanku luar biasa? Dia punya kacamata yang besar melihat setiap engkau dan saya. Pekah dengan tuntunan Roh Kudus. Yang berikutnya, hidup dalam kekudusan dan taat sekalipun sulit. Hidup di dalam kekudusan. Kenapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Karena kita punya Allah adalah Allah yang kudus. Dan kita mau belajar taat. Ketika kita berkata Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita menghadirkan Tuhan sumber segalanya, Allah yang sempurna dengan damai, berkat, sukacita mengalir dalam hidup kita. Dan kehendaknya kita mau lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang taat setiap hari. Setiap hari kalau kita mau hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. 3 hal ini harus kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi. Ya, ada 2 kemudi dalam satu mobil. Ya, coba saudara bayangkan saudara dalam sebuah mobil dengan 2 kemudi. Kebayang ada dalam satu mobil 2 kemudi. Kemudi yang satu dipegang manusia, kemudi yang satu dipegang oleh Tuhan. Ya. Ketika manusia berusaha mengemudikan arahnya sendiri, yang terjadi apa? Kekacauan. Tapi ketika manusia menyerahkan kemudi itu kepada Tuhan, hidup bisa berjalan lurus, bahkan melewati jalan yang sulit sekalipun. Karena ada kemudinya itu yaitu Tuhan Yesus yang mengemudi kita, yang menuntun kita kepada jalan yang lurus. Walaupun ada jalan yang sulit di depan, kemudi itu pasti akan menerobos jalan yang benar bagi kita. Yuters yang dikasihi Tuhan. Seberapa rindu engkau berkata Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu dalam hidupku. Siapa yang engkau izinkan memegang kemudi dalam hidupmu saat ini? Apakah engkau mengizinkan kehendakmu yang memegang kemudi dalam hidupmu? Atau engkau mengizinkan Tuhan yang memegang kemudi di dalam kehidupanmu? Yang akan membawa engkau kepada jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kami boleh meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan kami mau izinkan kerajaan-Mu datang di dalam hidup kami yang masih muda. Untuk kami belajar mengikuti kehendak-Mu, berserah total kepada Engkau Tuhan. Karena kehendak-Mu adalah sempurna bagi kami. Rencana-Mu adalah indah bagi kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Dan itu akan bisa kami lakukan ketika kami berdoa setiap hari, berserah kepada Engkau. Kami peka dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau taat dalam keadaan apapun Tuhan. Siapa yang Engkau izinkan mengemudi hidupmu, kehendak-Mu
atau kehendak Tuhan yang engkau izinkan? Kita angkat pujian ini, dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Biarlah setiap Youters di tempat masing-masing kau berdoa. Setiap kata Maka engkau mau berkata, Tuhan, kau pun menunggu. aku mau dekat kepadamu Tuhan. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup. Kembali angkat pujian, dekat padamu. Mari kita bangkit berdiri Youters. Amin Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Terima kasih Yesus. Setiap kataku kau pun menunggu. Terima kasih Tuhan, engkau selalu menunggu kata-kata kami. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari angkat tanganmu. Aku mau memandang kepada Engkau Tuhan. Yes, kami mau mengikuti Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu. Kami mau mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadirmu dalam hidup. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti yang Yes Lord. Kami mau belajar mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami mau terus mengejar hadir-Mu Yesus. dalam hidupku. Kami membawa sembah kami. Oh amin. Kuriala manala bayashi, manala bayashande. Kebesaran-Ku, mengejar hadirmu dalam hidup. Musik saja yang memainkan pujian ini. Youters yang dikasihi Tuhan. Seberapa besar engkau rindu kerajaannya, kehendaknya dinyatakan dalam hidupmu. Seberapa besar kerinduan hatimu berkata, Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku, bukan kehendak-Ku. Karena kehendak-Mu itu sempurna atas hidupku Tuhan. Tetapi kehendak-Ku kadang membuat aku jatuh Tuhan. Karena kehendak-Ku, keinginanku, maunya aku Tuhan, membuat aku jalan di jalan yang salah Tuhan. Tapi kehendak-Mu membawa aku kepada jalan yang sempurna Tuhan. Kalau engkau rindu pada pagi hari ini berkata dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan,
Tuhan, aku mau kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidupku. Mari angkat tangan-Mu. Mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan saat ini. Dan engkau mulai berdoa kepada Tuhan, berdoa. Naikkan apa yang menjadi doamu Tuhan kepada Tuhan, haleluya. Angkat tanganmu kalau selama ini engkau bergumul karena engkau sedang terikat dengan keinginanmu, dengan kehendakmu yang tanpa engkau sadari sedang membawa engkau pelan-pelan menuju kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau itu yang sedang engkau gumuli, angkat tangan. Tuhan, aku mau. Lepaskan aku Tuhan dari segala keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan mau membebaskan engkau. Karena Tuhan punya rencana. Dia sudah melihat setiap pribadi di tempat ini. Dia sudah tahu rencana-rencana dan kehendaknya atas hidupmu. Jangan izinkan kehendak-Mu, keinginan-Mu menghalangi kerajaannya, menghalangi kuasanya, menghalangi pemakaiannya, menghalangi mujizatnya dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, jangan malu. Engkau yang lain tutup mata, angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Tuhan, biar keinginanmu, kehendak-Mu saja yang aku prioritaskan dalam hidupku, yang aku izinkan merasuk dalam jiwaku, dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang mau membawa setiap keinginan mereka kepada Engkau. Untuk Tuhan ubahkan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu. Untuk Tuhan kembalikan kepada keinginannya Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kehendak-Mu jadi bagi kami, kehendak-Mu jadi bagi kami. Oh, kehendak-Mu jadi lagi kami, kerajaan-Mu datang dalam hidup kami. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam kami, kehendak yang sempurna Tuhan menuntun langkah kami. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yes. Engkau Allah akan bekerja dalam kehidupan anak-anak Youters, karena Allah sedang mengatur satu agenda dalam hidupmu. Untuk engkau berjalan terus dalam kehendak-Nya. Dan engkau akan melihat, engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat dari Allah yang dahsyat dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi para Youters yang ada di sini Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan Tuhan. Engkau rindu agar hidup mereka menjadi alat-Mu Tuhan, yang membawa kerajaan-Mu di dunia, di kampus mereka, di lingkungan mereka, di komunitas mereka, bahkan di keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda, jangan takut. Jangan takut dengan kehidupanmu, jangan takut dengan masa depanmu. Satu hal yang mau saya sampaikan. Ketika engkau mengizinkan Tuhan yang mengemudi dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan membawa engkau kepada rencananya yang besar. Oleh sebab itu, siang hari ini anak muda,
Bawa seluruh hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau bekerja dengan dahsyat untuk generasimu saat ini. Membawa kerajaan Allah, membawa surga bagi generasi yang sedang menuju kepada kehancuran. Membawa kerajaannya, membawa kehendaknya yang sempurna atas generasi yang sedang berjalan menuju api neraka. Bagi mereka yang tidak tahu arah dan tujuan hidup mereka, yang ada di sekitarmu, yang ada di dekat kosmu, yang ada di dekat kampusmu, yang ada di dekat tempat pekerjaanmu. Biarlah engkau mau nyatakan kerajaan Allah itu. Engkau mau menyatakan, engkau mau tunjukkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, engkau berkati para youthers yang sudah mengangkat tangan mereka. Biarlah kehendak-Mu saja yang engkau nyatakan dalam hidup mereka. Jadikan mereka anak-anak muda yang militan. Anak-anak muda yang berkata, yes Lord, aku siap Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Walaupun tidak mudah, walaupun sulit Tuhan, tapi aku percaya ketika aku mau berjalan dalam kehendak-Mu, aku bisa karena Engkau Allah memegang tanganku bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua youthers Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka. Bagi mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir, Tuhan tolong mereka, semua tugas mereka dengan dosen pembimbing mereka berjalan dengan lancar. Dan biarlah apa yang tidak pernah mereka pikirkan, mereka bayangkan, Allah lakukan dalam hidup mereka. Sehingga mereka melihat betapa luar biasa ketika mereka berserah dan menyerahkan setiap kehendak mereka kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati para youthers dalam setiap kehidupan mereka sepanjang 1 minggu ini. Biarlah mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan bagi teman-teman di kampus, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan membawa mereka, sehingga kerajaan Allah-Mu akan dinyatakan dalam anak-anak muda yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan memberikan persembahan yang sudah kita bawa pada hari ini. Persembahan yang terbaik. Tuhan melihat bukan berapa yang kita memberi, tetapi berapa besar kita memberi dari hati yang tulus kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, Hamba berdoa buat setiap anak-anak muda dengan segala keterbatasan dana yang mereka miliki, tetapi sikap hati mereka mau memberi yang terbaik kepada Engkau. Allah dari surga mencurahkan berkat 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakan oleh orang tua mereka dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih, kiranya setiap persembahan ini untuk kebesaran dan keluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kerajaan Allah dan kehendak-Nya yang akan menyertai kehidupan youthers, yang akan menghadirkan dalam kehidupan youthers perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang akan terus menyertai anak-anak muda ini, youthers, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia datang bagi anak-anak muda yang dikasihinya. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom para lifers yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di ibadah minggu GSJA New Life Bandung. Kami menyambut para lifers yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Para lifers akan disambut oleh usher di ruangan foyer. Dan bagi para lifers yang belum memiliki tempat beribadah tetap, kami mengajak para lifers untuk kembali beribadah di minggu depan. Selanjutnya marilah kita simak beberapa informasi berikut ini. Gaby, Nael, Lili, Elsa, Bunda Melinda,
Mama Feby. Ayu Novina. Makanan kesukaan mama saya tuh gado-gado. Bakso. Mama lagi suka makan sayur. Nasi goreng. Bakso. Menyanyi. Hobinya masak. Main HP. Jalan sore dan suka nyanyi. Makasih mama udah ngeliat aku dengan baik. Semoga lebih sabar lagi untuk menghadapi aku yang nakal. Semoga mama bisa menjadi orang tua yang sabar, terus sehat selalu. Thank you udah ngurusin abang dan baby. Sabar terus, stay healthy. Pesan untuk mama, stay strong, panjang umur dan untuk sabar menghadapi saya sebagai anaknya. Kami dari Pemerintah Anak GSJA New Life mengucapkan terima kasih banyak kepada PSPW Sejarawi dan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Happy Sunday and God bless you all.